Hai Anovers semuanya, kembali lagi di channel Anomali. Di video kali ini kami akan bercerita mengenai DA versus Jaipul. Seorang oknum dukun cabul, mulai dari ritual ayam mati yang berhubungan dengan Miss V, hingga sampai minum air laut. Gimana kisahnya? Stay tune. Sebelum kita cerita lebih lanjut gimana kliennya, latar belakangnya, dan kasusnya, ada beberapa hal menarik yang sebelum hari itu kami ke tempat kliennya, kami, tim DA, ketiban sesuatu. Cerita Deja sama Aileen, siapa dulu yang mau mulai? Itu loh yang kamu kenapa sih lupa? Telat yang, atau apa? Ini telat. Sebenarnya kita semua telat, termasuk aku, Kak Adam, sama Aileen. Nah itu siapa dulu deh cerita deh. Mau siapa dulu? By the way ini kasusnya tim DA. Oh iya benar. Bukan tim anomali tapi tim DA ya. Jadi pasti ada yang bernama Kabo dan Kak Adam seperti biasa akan masuk dalam video ini, dalam kisah video ini. Dimulai dari awalnya itu kita bertiga kena musibah. Jadi Kak Adam waktu itu sempat ngechat Kawil apa ngechat grup? Di grup ya. Di grup ya. Jadi kita mau ketemunya itu kan titik poinnya di rumah Kak Willy. Baru kita ke tempat Kabo, jemput dia, baru ke rumah kliennya karena satu arah. Nah, ya Kak Adam ngechat di grup kalau dia bakal datang telat. Intinya begitulah ya, karena ada keperluan pribadi. Terus lanjut, setelah itu kita berdua juga telat. Kalau dari Jaislyn gimana? Iya, kalau dari aku, jadi waktu lagi perjalanan ya, tiba-tiba guys, mesin mobil aku mati dengan sendirinya. Padahal udah selama bertahun-tahun itu nggak pernah kejadian kayak gitu. Dan ternyata kan aku kan minta tolong Kak Willy kan yang deket rumah deh, bawa ke bengkel. Dan nggak ada apa-apa ya ternyata ya sebenarnya. Memang kunci mobil kamu tuh chips ini ya, baterainya udah ya, apa sih? Udah kayak low gitu udah kan. lemah. Tapi itu sebenarnya udah sering. Dan yang aneh adalah ya udah gue spill aja dah, mobilnya Jaislyn kan HRV. Itu bisa mati mendadak mesinnya. Mati mendadak pas lagi ini Lin, pas gue lagi nyetir loh. Keadaan lagi nyetir. Itu nggak wajar sih. Maksudnya menurut aku, karena udah dari dulu juga itu kan kuncinya kan otomatis kan. Dari dulu juga udah sering sebenarnya baterai lemah. Tapi nggak pernah mati mendadak, nggak pernah mati mendadak ketika lagi jalan. Ini literally gue nyoba ketika udah sampai depan studio kan. Itu mana sih Jess, nyalain kan gitu kan. Nggak dipegang apa-apa tuh mati. Wah udah kayak horor guys, horor. Udah mati nyala sendiri. Udah gitu bisa nyala sendiri punya. Seharusnya nggak mungkin, tapi kok gue sampai, mungkin karena gue mencet rem, nggak ngerti dah pokoknya. Anyway, itu dari Jaislyn kan. Kalau dari Aileen, kalau Kak Willy ada nggak kisah yang kayak gitu? Nggak, tapi setelah Aileen ntar gue cerita. Oke. Aileen, ceritaku spektakuler karena aku menabrak motor. Mantap. Tapi aneh. Jadi aku sebenarnya lupa ingat sih kejadiannya, karena pas aku lagi mau di U-turn, jadi aku menabrak motor sampai motornya jatuh. Itu aneh banget. Jadi kan harusnya sih aku nggak telat sih datang ke tempat Kak Willy. Kak Willy tuh jarang telat guys. Yang lebih sering telat tuh gue sebenarnya. Dan Aileen? Enggak, Aileen jarang telat. Kadang-kadang. Ya kan nggak parah telatnya. Terus fokus ceritanya. Nah terus aku tuh sebenarnya udah doa sebelum. Untungnya sih doa dulu sih. Jadi penting banget ya teman-teman, sebelum melakukan perjalanan harus berdoa dahulu. Jadi aku udah doa, berasa aman dan tenang gitu kan. Tapi aku salah ngambil jalur nih. Jadi kan bisa arah ke rumah Kak Willy itu kan bisa lewat jalan kecil atau lewat tol aja kan. Nah aku mikir udahlah lewat jalan kecil aja lah ya. Ternyata pas di jalan kecil agak macet. Ya udahlah, di situ aku sedikit bete lah ya, kayak kesel aja gitu. Kenapa sih macet? Biasanya kan enggak. Mungkin dari situ kali ya Dimennya bekerja. Mungkin bisa jadi. Nah terus udah nih jalan, keluar dari jalan kecil, aku udah ketemu jalan besar, terus mau U-turn. Itu udah deket banget sama rumahnya Kak Willy actually. Tinggal masuk gang, udah nyampe perumahannya Kak Willy lah intinya. Nah aku pas lagi U-turn, itu aku bawanya pelan banget loh. Maksudnya mobil mau U-turn kan aku udah pencet sen kanan kan, mau U-turn ke kanan, aku udah sen kanan. Itu dari jauh pasti orang udah ngeliat, karena bawanya pun juga pelan. Kalau pelan harusnya sih semua ngeliat juga sih. Semuanya ngeliat kan, pas udah U-turn begini, terus si Pak Ogahnya juga udah ayo maju-maju gitu kan. Terus tiba-tiba ada motor, kayaknya sih dia pakai jalur busway. Kayaknya, makanya cepet banget. Salah dia berarti. Harusnya ya, soalnya kalau ini kan busway.
Aku kan U-turn ke sini, biasa kan begitu kan kalau di Iya, Jakarta. bener. Kalau misalnya dia dari mobil arahnya dari belakang mobil aku, harusnya nggak bisa secepat itu karena kan di U-turn itu kan terbatas kan, apalagi kan mobil besar mau U-turn. Nah anehnya nabraknya di sini, jadi motornya juga mau U-turn, aku nabrak belakangnya dia. Jadi kanan mobil aku nabrak dia. Untungnya pelan, tapi dia motornya sampai jatuh dan dia bawa barang-barang isinya apel. Intinya kayak gitu. Terus pas aku cek, yaudah kan disuruh dipinggirin karena udah bete banget. Aku pinggirin, aku coba tanggung jawab, tapi aku ngeliat mobil aku kok nggak masalah. Tapi sedikit lecet pun nggak ada ya berarti? Di situ ada bekas tempat lecet, tapi itu bukan karena motornya dia. Karena dulu sebelumnya aku pernah nabrak mobil box, tau lah ya mobil box. Jadi baretnya parah, agak parah. Tapi itu bukan karena motornya. Aku nggak ngeliat yang makin parah baretnya. Yang baru gitu nggak ada ya baretnya? Kayaknya enggak deh. Aku seingat aku enggak. Jadi kayak aneh banget. Tapi ketika nabrak biasa kan orang panik banget kan. Cuman dalam hati aku kayak merasa tenang aja, ini bakal bisa selesai kok. Dan kayaknya orangnya nggak bakal rese-rese banget. Dan benar orangnya nggak minta tanggung jawab aku. Biasa kan motor meminta pertanggungjawaban itu wajar lah ya. Karena kan sama-sama terjadi kecelakaan, apalagi posisinya dia kan jatuh. Tapi dia nggak minta tanggung jawab dari aku. Jadi ya udah sama-sama kelar masalah. Di saat itu walaupun aku akhirnya telat 40 menit kan, karena kan ngurusin dia terus ngurusin apelnya juga. Nah, ganti rugi gitu, apel ya berarti ya? Ganti rugi apelnya, aku nelfon ke customer yang punya apelnya karena dia bukan pemilik apelnya. Terus ya udah aku udah jalan gitu ya. Terus pas mau masuk ke perumahannya Kak Willy tuh pelangnya dicabut ternyata, sampai aku nggak kenal, tapi dalam hati itu teriak harusnya kamu belok kiri gitu kan. Kayak ngulur waktu banget. Akhirnya ya udah aku ngambil lewat jalur belakang gitu. Itu jalanannya agak kecil. Pas aku bawa tuh berasa kayak gak ngepas. Bayangin aku udah bawa mobil dari umur 17 sampai sekarang, which mean udah 8 tahun. 8 sampai 9 tahun. Pas zaman kita kuliah ya. Kita bawa mobil udah dari zaman kuliah, masih nggak mungkin banget kan. Apalagi itu kan mobil yang udah aku pakai bertahun-tahun gitu. Jadi nggak mungkin nggak ngepas dong. Maksudnya itu jalannya sempit, tapi tuh mobil aku masih muat banget dan bukan yang jaraknya tipis gitu loh. Dan di depan aku pas lagi jalan di jalan kecil itu kayak ada orang lagi mau lewat gitu, kayak hampir mau nabrak gitu, kayak gas remnya juga nggak kontrol dengan baik. Wait, gue ralat. Bahkan dari SMA gak sih kalau 17 mah, bukan dari kuliah? Iya, dari SMA. Iya kan? Aku belajar mobil sebenarnya dari SMP. Tas dulu. Dari SMP. Gak mungkin ya, sih. Intinya begitulah ya. Terus aku doa, ini yang menurut aku aneh banget. Aku doakan, kayaknya aku merasa ada something yang gak beres, kayak ada yang ganggu gitu loh. Dan pengennya marah aja ketika lagi bawa mobil, kayak gak sabaran gitu. Nah ketika aku doa, minta Tuhan tolong dong, kayaknya aku merasa ini gak beres, tolong. Terus tiba-tiba berasa dari situasi yang ada, puff. Berarti langsung kayak netral gitu? Netral, jadi kayak hilang, kayak berasa tenang. Terus bawahnya udah bener-bener dapat banget feel-nya. Itu kan aneh banget kan. Jadi kayak ada sesuatu hal yang benar-benar pengen ngeganggu dan menghalangi. Aku nggak tahu yang pas motor itu jatuh, apakah dia salah satu yang bermain. I think ada sih. Jadi sampai ya begitu. Nabraknya pelan padahal, cuman sampai jatuh. Tapi yang ini sih Lin, yang gue relate dari yang lu bilang ya, entah kenapa tetap ya ini you will be okay kayak gitu. Yeah, ada kan kayak okay. Iya, ada waktu abstrak. Betul, waktu mobil aku juga tiba-tiba mati sendiri, itu juga berasa ada, oke, tenang, you will be okay. Yang penting nyalain hazard, maksudnya lampu yang kedap-kedip itu, terus udah gitu pelan-pelan aja gitu, maksudnya udah jangan panik kayak gitu. Emang ada yang ngebisikin kayak gitu. Ada yang bilang pokoknya di abstrak hati, nggak tahu itu HB ataupun malaikat ataupun siapapun itu, pokoknya yang kubukanan positif, bilang tenang, ini nggak akan terlalu bermasalah kok, kamu jangan terlalu takut, nggak usah panik, hadapin itu dengan tenang aja. Yep. That's why tim DA berkesimpulan kalau mau aman mereka pada naik mobil gue dan gue nyetirin. Loh, nggak nyambung. Loh, nggak nyambung. Mereka nggak mau disetirin Aileen, tim DA. Enggak, kok tetap mau kok, biasa aku yang bawa. Coba Baudam, lo kan nonton kan, mau disetirin gue atau Aileen? Tuh kedengeran tuh mereka ngomong kayak bullshit. Mau disetirin kakak, apa Bro Willy. Iya, makasih ya Bau Adam. Bullshit. Biasanya juga aku yang nyetir. Guys, ya oke, intermezzo. Dia nyetir ya di tol, gue inget banget. Lingkaran begini di babat 70-80 sama dia. Enggak sih. Orang sampai lin gila banget. Aku lupa lagi bawa orang kan. Bawa penumpang. Iya, lupa bawa penumpang. Aduh, itu kacau banget si Aileen sih. Biasa miring. Aku lupa lagi bawa penumpang. Oh iya, aku lupa. 70-80 gue lihat speedometernya kan udah miring itu guys.
Tapi kalau bawa sendiri di setiran nggak berasa, serius. Aku lupa lagi bawa orang aja. Iya langsung dari yang aku kan duduk di tengah kan waktu itu kan, dari yang begini langsung kayak gitu. Bener kan kesimpulan gue? Ya kalau mau aman jangan di mobil Aileen. Enggak, pada faktanya pada aman semua. Kalian masih selamat kok. Aman tapi dengan Nggak ada sedikit baret. Udah ntar Anovers marah lo, kita kebanyakan cerita ngalur ngidul. Oke. Back to topic. Oke. Jadi kami tuh harusnya berangkat jam 2 atau 3 ya? Oh jam 2 siang kami harus berangkat. Ketemu janji si kliennya tuh di daerah Jakarta Selatan itu jam 3. Jadi Nggak tahu, harusnya jam 2. Oh ketemunya di jam Iya, 2. Oh sorry harusnya gue ralat. ketemunya jam 2. Harusnya gue kan selalu yang jadi manajer waktu buat tim DA kan. Jadi kita harus berangkatnya jam 1 siang sampai sana jam 2 siang. Iya. Oke, selalu spare 1 jam lah. Tapi karena mereka telat dan lain-lain, kita akhirnya berangkat jam 2, telat 1 jam tuh. Nah, gue tuh paling kesal soal timing. Tetapi ketika gue tahu loh ada masalah, Jesslyn masalah, Aileen masalah nih, ini ada nggak bener nih. Kalau cuma 1 doang, ya oke lah, mungkin mereka telat. Tapi kalau udah 3-3-nya dari 5 tim DA udah kena problem, something else nih. Iya sih, biasa kadang kalau diajak ketemuan dia jarang telat loh. Biasanya dia malah datang pagian loh. Iya. Terus ini yang bener-bener timing Tuhan. Di tengah kebetean gue itu, gue berusaha menenangkan diri, terus gue fokuskan. Ada, itu ulah kubu kiri yang berusaha menghalangi kita. Nggak tahu ya kasusnya apa ya, kita nggak tahu. Pokoknya wah ini kayaknya berhubungan dengan what we are about to do in the next 2 hours gitu ya. Nah terus yang miracle lagi adalah gue mikir nih, guys kita nggak bisa dong biarin kliennya lama-lama nunggu, ini nggak profesional. Akhirnya siapapun yang pertama datang, entah Aileen, entah Jesslyn, entah Adam, udahlah gue berangkat sama mereka. Alhasil yang datang Jesslyn duluan kan, karena gue sempet nyoba mesinnya yang mati nyala. Udahlah Jess, ntar aja deh kita beresin aja deh. Yang jelas pakai mobil kakak kita berangkat gitu kan. Tahu teman-teman, baru keluar dari garasi, Adam datang. Udah kayak setan asli. Iya bener. Tok gue sampai hah gitu kan. Loh Adam, lu kapan datangnya? Dan Adam dengan ciri khasnya, Tuhan sayang sama gue. Itu ciri khas Adam banget tuh. Tapi emang Tuhan sayang sama dia sih. Aku merasa banget sih. Dan gak lama iya. Yang nonton apa namanya yang DA itu hujan. Ya kira-kira dia ketularan sama Bang Adam kayak Tuhan sayang aku loh, Tuhan sayang aku loh. Di vlog ada nggak tahu tuh. Nah terus Actually, Tuhan sayang sama semua umatnya sih. Ya. Pastilah. Baik yang berdosa ataupun yang tidak berdosa, semuanya sayang. Semuanya disayang Tuhan. Binatang aja disayang, semua ciptaan disayang. balik lagi ke itu, ketika gua, Jesslyn dan Ada Bunda mau berangkat, Aileen teks di grup, guys sudah mau jalan belum? Barengan dong, udah selesai nih masalahnya. Aileen nggak lama kemudian, akhirnya kita berempat satu mobil ya. Iya. Itu timingnya bisa barengan semua loh. Itu syukurlah. Masalahnya barengan, timingnya berangkatnya barengan. Dan Itu pas-pasnya pas aneh kita banget. datang ke situ ternyata parkirnya agak susah kan. Jadi bersyukur banget sih satu mobil. Iya, Parkir betul. yang mana? Parkir oh di tempatnya. Iya di tempat. Emang Tuhan udah bantu atur juga Ya udah, sih. jadi gue spill. Mobil gue tuh mobil kecil, mobil city car Honda Jazz. Dan itu entah kenapa kan Aileen udah datang, Jesslyn udah datang, gue pikir apa pakai mobil Aileen aja kan gede dan tinggi kan. Dan itu kalau daerahnya kita nggak tahu, kalau lubangnya banyak gimana. It's like pakai mobil kecil dan pendek tuh nggak enak karena satu mentok polisi tidur kursak gitu kan. Terus juga kalau jalan jauh tuh ya emang it's not nice aja gitu loh. Tiba-tiba gue sama Jesslyn dengar suara berkali-kali, pakai mobil kamu Willy, pakai mobil kamu Willy. Itu ya. Kencang banget. Nggak bukan tuh adalah Keris. Keris teriaknya kencang. Dan Iya. ternyata begitu kami sampai tempatnya, Jalanannya Masya Allah agak kecil jalanannya. Iya, jalannya agak kecil dan parkirnya agak terbatas sih. Dan actually kita pun nggak parkir Berasa kayak di- Ubud. Ya, kita nggak parkir di depan rumahnya, jadi agak jauh dari tempat rumahnya. Itu perjalanan menuju rumahnya gang-gang kecil harus pakai motor. Iya. itu Dan nggak bisa pakai untungnya mobil. Kabo bawa motor sama Zidan. Oh iya. Itu kayak Tuhan udah ngatur banget guys setelah dipikir-pikir lagi ya. Soalnya kan Zidan jarang ikut kan ketika Iya. lapangan, tapi saat itu dia ikut. Jadi Kabo bisa stay di rumah kliennya dan nanganin kliennya dulu, sedangkan Zidan yang jemput-jemput kita satu-satu. Itu jalan Tuhan banget. Itu jalan soalnya, Tuhan banget sih. Soalnya Jidan itu sedikit pun nggak pernah ikut. Biasanya nggak pernah ikut. Ini baru sekali-sekalinya Iya. ini dia ikut. Ikut untuk nanganin. Iya. Akhirnya bertemulah kami dengan kliennya. Namanya adalah Anto dan Rini. Klasik. Dan mereka sebenarnya pasangan pengantin cukup muda lah ya. Iya. Mereka kami lupa nanya lagi udah menikah berapa lama, tapi 5 kayaknya tahun. 5 tahun ya. 5 tahun ada. 5 tahun mah masih tergolong muda lah. Dan yang Anto dia bekerja di bidang perbankan. Kalau Rini ibu rumah tangga. Dua-duanya berdarah Batak, kira-kira begitu. Jadi Anto dan Rini alasan memanggil DA karena merasa
kok belum sembuh-sembuh Mm-mm. dan merasa disantet. Yap. Dia merasa ada gangguan santet karena merasa tidak tenang lah ya hidupnya. Nah, terus dia cerita. Sebenarnya ceritanya apa ya? 2019 dia Akses. mulai ngerasa ada yang nggak Oh, iya. enak. Oh iya. Dan dia mulai bercerita ketika tahun 2019 ya? Iya, Mm-mm. 2019. Ketika tahun 2019 si Rini itu merasa di tenggorokannya itu ada something. Jadi kayak ada benjolan atau apa, ketika nelen tuh berasa banget. Nah, tapi anehnya itu ketika makan minum dia nggak berasa sakit, cuma dia merasa ada sesuatu yang mengganjal gitu. Oke, dia Dan kalau sembuh-sembuhnya- nelen ludah sakit. Iya. Aneh kan guys? Nelen Aneh. ludah sakit tapi makan minum nggak sakit. Dan Itu dia merasa aneh sih. ketika lagi nelen ludah itu ada kretek gitu. Mm-mm. Suaranya kayak begitu dia bilang. Terus katanya bisa gerak juga ya? Bisa gerak, bisa dipegang, kata dia nih kalau misalnya mau dipegang ini gerak nih, dia bilang. Ya intinya kita nggak pegang sih, soalnya kan privacy ya, kurang sopan. Terus akhirnya mereka bilang mereka tuh udah menempuh jalur medis. Jadi kita tanya dong, kalian sudah melakukan apa saja di medis? Dia bilang endoskopi udah, USG udah, MRI pokoknya juga udah. MRI udah. Jadi kayak udah pergi ke berbagai macam dokter, tapi dokter bilang tuh kamu tuh nggak ada masalah dengan tenggorokannya. Dan dia bingung kan. Dan ya udah akhirnya segala cara dia tempuh. Akhirnya dia ke Orang pintar. orang pintar. Ya, orang pintar itu adalah ya dukun cabul ini. Ya, jadi dia itu jadinya harus ya sudah gitu. Dia bilang ke siapa tadi namanya? Rini, Rini dan Anto. Anto. Dia bilang ke Anto, baik, istri kamu harus menginap di tempat saya selama sebulan karena akan ada beberapa ritual yang harus dijalani oleh istri Anda. Ya, seperti itu ya kira-kira ya. Tapi menolak untungnya ya. Enggak, Akhirnya sempet iya, terima. sempet terima. Pokoknya Jadi sebulan intinya ini. terakhir-akhir merasa kayak ini udah mulai nggak bener nih. Ya, dia baru lanjut. Nah, tapi selama sebulan itu akhirnya oke lah gitu. Mereka udah nggak mikir lagi. Anto dan Rini berupaya untuk agar supaya Rini punya tenggorokan tuh sembuh. Betul. Ya, dan ternyata memang betul selama dia sebulan di rumah si dukun ini, dia ada banyak menjalani ritual seperti mandi di pantai jam 12 malam. Iya. Suruh minum air Ya. laut segala kok. Iya, I remember. Terus Iya. disuruh minum air laut, terus air racikan dia juga ada. Air raci kan ada, jadi Ya. air yang doain tapi dia nggak tahu doa apa itu. Dan minum apa juga nggak tahu ya gitu. Banyak banget lah. Pertanyaannya airnya steril nggak tuh? Itu dia. Terus udah gitu, yang bikin apa ya, yang bikin mencengangkan Dan gitu. emosi. Iya, dan esmosi adalah ketika dia menyuruh Rini untuk membakar kepala ayam, lalu kayak bukan diusap sih, tapi lebih Asapnya, karena ya asapnya. dikipas-kipasin ke area Miss V-nya Rini. Coba guys. Nah ini gue praktekin reaksi Adam. Adam gini, apa hubungannya ya sakit sama ayam sama Miss V gitu. Adam gitu. Ya ekspresinya ke Adam. Terus Adam bilang Jaibul gitu. Nama dukunnya adalah nama oknum dukunnya adalah Junaidi. Jaibul artinya Junaidi cabul. Kata Adam. Walaupun Adam sering kali salah ngomong nama, baru kali ini Adam salah ngomong yang keren namanya. Jaibul. Jaibul. Lanjut Jess. Nah terus udah gitu enggak cuman itu aja, tapi daun juga kalau nggak salah dikipas-kipasin ya ke Miss V-nya itu ya. Kayaknya iya deh. Terus Iya. di Miss V-nya juga suka kayak disiramin air doa, air garam atau air apa gitu. Kayak Iya. disuruh cuci gitu. Kenapa harus berhubungan dengan Miss V gitu? Padahal bukannya pertanyaannya. tenggorokannya Iya. sakit ya. Oh, dan si siapa namanya? Si dukunnya juga bilang kalau misalnya ini mah bukan sakit, ini karena diserang karena yang rumah sebelumnya ya. Oh iya Iya, benar. Dia sempat ngomong benar. ini mah karena Benar. rumah sebelumnya yang nyerang kamu. Oh iya, jadi tuh sebenarnya mereka pindah ke rumah itu baru ya. Iya, baru. Iya, baru kan. Nah, dipercaya bahwa yang sebelum yang mereka tempatin berarti penghuni sebelumnya. Iya, penghuni sebelumnya dipercaya itu iniin mereka loh, apa sih namanya? Guna-guna. Iya, guna-guna. Karena ada konflik, ada Iya, konflik. ada konflik. Tapi pas kita terawang kayaknya nggak dari situ deh. Enggak. Iya, mungkin ada perasaan gak suka iya, tapi bukan berarti mereka mengguna-gunai Anto dan Rini. Iya, yang paling parah si Jaibul itu minta apa sama si Rini Apa? untuk dia bilang, ya ini mah nggak akan sembuh penyakitnya, kamu harus tidur bareng saya untuk berhubungan badan.
Terus ketika si Rini, iya dia sempat bilang kayak gitu. Aduh, Dan ketika si Rini nolak, kok gitu sih Pak, gitu kan, dia bilang, ya kamu coba aja cari dukun lain, pasti juga begitu kok. Itu suaminya Rini ketika denger kayak Marah begitu, banget gak sih? marah banget abis denger dari ceritanya Rini, karena dia nggak ada di tempat itu kali ya mungkin ketika Oh iya, lagi menjalani dan Rini ritual. memang betul. Dan Rini memang bercerita, saya nggak ingin menceritakan ini sebenarnya kepada suami saya. Ini pun saya ya baru akhir-akhir ini cerita, dan ada beberapa hal juga yang baru saya cerita sekarang juga. Iya. suaminya marah gitu. depan kita. Suaminya marah. Maksudnya bukan marah ke istrinya, kayak gemeteran, geram banget gitu loh. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu, kayak gitulah kurang lebih. Kalau kamu Kenapa bilang dari langsung- dulu, udah hilang itu kepalanya itu, pakai bahasa Batak, udah hilang kepala dia gitu. Ya, Novers anti klimaks, maaf ya. Harusnya kan tadi kan di build up ceritanya sampai gue tuh udah pengen ngomong kayak dukunnya bilang, "Ibu, ini sudah tidak ada cara lain kecuali obat terakhir. Ibu harus berhubungan badan dengan saya." Iya. Makanya dibilang jaibul sama Adam. Gitu. Tapi yang berhubungan badan tuh gue nggak nyangka sih. Si Pas Adam pas denger itu kayak cuman ambil ketawa terus kayak, apa hubungannya? Iya. Dia bilang. Selain itu, si siapa Anto juga cerita si Jaibul bersama teman-temannya pernah ritual-ritual yang misalnya nih ngeluarin paku dari mulutnya. Oh iya, pernah. pernah. Terus telur-telur yang jadi intinya wah penyakitnya tuh busuk tuh kayak gini-gini. Oh itu sama katanya ada paku di sininya. Dikeluarin paku. Iya, dikeluarin Mm-mm. paku gitu. Iya, gimana ini kan gitu. Oh iya, sama dukunnya itu sebelum keluarin paku dia juga kayak sempat ngebakar-bakar fotonya si Rini katanya. Tapi si Rini Lucu banget nih. Tapi si Rini itu nggak ngerasa dia memiliki foto itu atau pernah pakai baju itu loh. Lo perasaan Pak Dukun itu bukan baju saya deh gitu. Itu juga mukanya juga beda sama saya. Gimana ini Pak? Enggak, itu cuma luntur doang warnanya. Oh iya, enggak ini cuma luntur doang kan karena kan lagi dibakar kan jadi cuma luntur. Tapi kan sayup-sayup kan masih kelihatan kan. Kelihatan dong, si Rini bilang dalam hati, iya-iyain aja dia, soalnya itu padahal dalam hati kayak ngerasa itu bukan baju saya nggak pernah punya baju kayak begini. Ya Allah. Mukanya pun nggak mirip saya juga, tapi udah iya-iyain aja lah. Iya makanya. Itu 10 menit pertama dia cerita, 15 menit pertama kami udah kayak punya feeling Dam. Ini kayak bener-bener dukun KW versi KWZ deh kayaknya sih. Kayak energinya nggak berasa sama sekali gitu. Dan dia kan sempet datang ke rumah tempat tinggalnya si Rini sama Anto. Kayak bilang apa namanya, wah ini apa catnya warna hijau lah dan sebagainya, apa sih? Oh dia iya, disuruh cat warna hijau lumut agar supaya jadi dingin rumahnya gitu lebih katanya. dingin. Dan kayak melakukan pembersihan. Jadi dia meditasi di dekat Kulkas. arah dapur. Iya. Terus sampai kita nanya, jadi kalian ngecat sendiri gitu dengerin sarannya? Enggak, dia bawa catnya, bawa timnya loh sambil ngecatin rumah kita. Terus kita bilang kayak buset niat banget. Rumah saya berasa lumut katanya gitu. Dan kita lihat ada loh bekas catnya. Jadi sekarang catnya udah berubah ya jadi warna putih. putih. Tapi ada sedikit bekas-bekas yang mungkin belum tertutup dengan sempurna ya, atau ya Atau nggak kekopek gitu cat Iya, putihnya. kekopek. Itu kelihatan warna hijau lumutnya, kita lihat kan. Tua banget ya? Itu Iya. gelap loh. Gelap. Iya nggak sih? Kacau deh. Oh, dan juga dukunnya itu bilang minta sapi untuk pemindahan penyakitnya si Rini ke sapi tersebut. Gila, I mean gini loh guys, sedikit intermezzo ya. Sorry aku kalau bisa berarti ketawa. Emang sih. Semua yang diceritain oleh YouTuber yang terkenal itu, gue gak usah sebut siapa, tentang trik-trik ini kejadian nyata di klien kami gitu loh. Dan dia ngalamin sendiri, oh my god. Lucunya beneran lagi, di pola-polanya tuh sama semua gitu loh. Pola cabul dan kriminalnya tuh sama gitu loh. Nah terus misalnya sapinya harganya 2,5 juta. Si Rini cerita pokoknya di markup lah. Gue tanya, Mbak Rini tahu dari mana? Sialnya pas lagi dibawa sapinya, aku sempet ngobrol sama orang yang bawa sapi, mungkin kayak penjual atau agennya lah, nggak ngerti lah gitu. Berapa belinya ya gitu. Intinya loh kok si Jaibul ngomong ke saya Jadi harga asli berapa, 1,4 apa 8? enggak lupa deh. jutaan juga, 2, kalau nggak salah. Tapi di markup jadi intinya di atas 5 juta. Astaga. Gila. Itu kalau nggak masuk ke duit kalau nggak masuk ke kantong dukunnya ke siapa itu? Terus udah gitu suaminya langsung bilang, iya memang katanya semenjak dia menangani istri saya, dia memang lebih tajir daripada sebelumnya gitu. Jadi beli rumah baru. Jadi Terus kayak bisa renovasi ini itu. iya, Jadi punya mobil ya kayaknya ya. mobil I'm not sure, tapi rumah jelas. Iya. Rumah jelas. Even bahkan dia kan dukun Banten tuh. Dari Banten ke Jakarta Selatan aja diongkosin sama Anto semuanya. Jadi Adam nanya kan, Mas Anto, kalau boleh tanya udah habis berapa sih?
ratusan guys. Pokoknya 100 tembus. 100 tembus. Kami yang kayak dengerin kayak oh my god gitu ya. Make sense sih. Ini baru 100 guys. Nanti di video kami berikutnya, itu lebih fantastis lagi angkanya. Soalnya istrinya juga cerita. Jadi sebenarnya selain istrinya juga ada beberapa pasien-pasien lain di rumah itu. Nah, pasien-pasien lainnya itu kan harus dibiayai makan juga kan. Nah, duit makannya ini dari Anto dan Rini. Pantas. Gali lubang tutup lubang gitu loh. Betul, gali lubang tutup lubang. Jadi mereka itu akhirnya bisa bener-bener hidup dengan nyaman, hidup dengan enak itu gara-gara ya uangnya dari Anto dan Rini. Dan Anto bilang ke kami bahwa sebenarnya kalau untuk istri saya, karena udah mentok medis, aku nggak segan-segan ngeluarin uang, yang penting sembuh deh. Katanya begitu. Nah, masuklah ke hasil apa? Hasil scanning ya. Ketika kami ngeliat foto Mas Jaibul itu, gua ada Mailin, Jesslyn kayak, guys ini powernya mana ya? Sorry ya, penawakannya tuh kayak pakai sarung, baju, terus kita scan gini kayak ini mana powernya guys? Gini ini kayaknya dukun KWZ deh ini. Ya long story short kayak udahlah guys kita putusin aja. Karena Adam dan gua pun juga struggling bukan karena nggak bisa ngatasin, tapi kayak Dam gue bener-bener bingung Dam, energi gaibnya mana ya Dam ya, ada tapi kayak bukan dari dukun ya gitu loh. Iya benar. Kayak from somewhere else. Nanti kami jelasin in about a minute gitu kan. Lalu gue mulai dengan seperti ini, Mbak Rini udahlah langsung aja deh pinjem tangannya gitu. Nah terus dari apapun energi yang ada gue langsung tepok gini gitu. Intinya itu tanda pemutusan. Biasanya kalau udah seperti itu, terutama di video kami yang sama Pak Oto tuh, yang ini nih, itu kalau digituin itu tanda perang. Artinya kayak gue dengan brutal, hardcore atas nama Tuhan memutuskan energi gaib apapun yang ada, transaksi apapun yang ada. Setelah putus gitu, gue diem, fokus ngeliat. Entah dukunnya biasanya kelihatan divisionnya muntah darah kek atau apa, dukunnya cuma gedek gitu doang. Terus habis itu, guys kok nggak ada yang nyerang kita ya? Nah, krik kayak anime gitu loh kayak, guys sampai 5 menit Dam, lu diserang? Enggak, kemana semua mereka Mas Will katanya. Jadi kayak we don't understand kayak ini gaibnya di mana gitu. However, gaibnya ada nggak? Ada. Nah jadi ketika dukunnya nggak nyerang dan yang lain-lain, kami bingung kan. Ya udahlah Mbak, kita full scan aja deh. Siapa tahu memang ada ampas, dan ternyata ada kan. Ini gue cerita dulu ya. Yang gue lihat pertama kali daerah sini, daerah rahim, bukan miswi ya, daerah rahim. Nah yang gue curiga, kok di daerah rahim itu ada energi asing ya, energi gaib. Nah energi gaib itu mempunyai banyak arti. Satu, apakah artinya dia sudah disetubuhi oleh dukunnya? Itu one potential. Dua, apakah dia mungkin dipersembahkan dengan jin? Itu potensial kedua. Dan beberapa potensial lain ya. Gue bingung dong. Terus dukunnya juga sempat bilang kamu udah dinikahin sama jin. Dan dia kayaknya gak datang cuman ke satu dukun deh. Enggak. Dukunnya kan punya teman. Lah yang tadi yang paku, beberapa. Yang telur itu kan tim-timnya si Jaibul juga. Kita sempat nanya sih, terus kakaknya ngerasa apa habis dikeluarin paku? Gak ngerasa apa-apa. Iya. Lebih sembuh gak? Enggak. Ya orang semuanya dari tangan si oknum-oknum dukunnya itu semua kok. Sama ini lucu banget sih. Jadi waktu mau dikeluarin paku gitu katanya kan tangan dia kan nutupin leher saya kan. Terus udah gitu berarti tuh ada yang nusuk-nusuk. Kayak kok ada yang nusuk-nusuk gitu. Ini apaan gitu. Ternyata ya itu tahu-tahu katanya ini nih pakunya keluar. Kata dia, ini kayak saya curiga loh. Curiganya apa? Dia sebelum pakunya keluar udah kayak berasa ditusuk-tusuk. Berarti kan pakunya udah ada dari sebelum itu keluar kayak gitu. Aduh. Trik sulap aja masih kurang pintar ya. Ya mungkin kurang inilah ya. Nice try aja lah ya. Ya udah nice try lah. So balik lagi ke apa? Gaib yang di rahimnya itu. Kemungkinan cuma dua. Apakah dia pernah bersetubuh dengan si dukunnya? Atau dua, ada unsur interaksi bersama jin nih yang berhubungan badan. Gue bingung dong, gue tanya, Mbak Rini maaf ya mau tanya personal, Mbak Rini belum sampai bersetubuh dengan dukunnya kan gitu kan? Oh enggak sampai. Wah jangan sampai guys, kalau sampai itu bisa berantem suami istri depan kita tuh. Untungnya enggak. Tapi gue masih ada sanksi. Apa iya kan orang kadang malu. Kalaupun mungkin udah pernah, tapi untuk menutupi aib dia malu, bisa aja kan. Kemungkinan itu tuh kami sebagai konsultan harus selalu aware. Nah yang kemungkinan dua jin. Ya, gue nggak berani nanya. Udahlah cabut aja. Nah disinilah Bizeroth ya. Bizeroth dan beberapa, siapa lagi sih? Bizeroth doang ya?
Bizeroth doang. Bizeroth, iya. Kalau Bizeroth. iya Bizeroth doang sih bener. Bizeroth doang. Kami bantu bersihkan. Gue tuh kayak begini. Terus kayak Keris yang bilang, Willy udahlah tindak saja dan kamu harus mengambilnya. Pas gue ngambil gini, gue rasanya enak guys. Kayak aduh, energinya tuh kayak gimana ya Lin ya, kamu lihat? Kotor. Kotor. Energi dia kalau mau dideskripsikan kayaknya segala warna ada deh. Iya. Jadi dari yang warna coklat tua yang kayak tanah gitu Iya. ada, dari warna hitam ada, yang lengket-lengket kayak oli ada, terus yang kayak hijau lumput nggak jelas juga ada. Betul. Semuanya. Terus yang merah-merah ke coklat, oh itu masuknya kategori coklat sih. Merah kecoklatan Iya, ada sih kayak bekas darah tiap haid. bulan. Iya. Ya. Kayak gitulah yang merah coklatnya kayak gitu warnanya. Jadi warna-warni. Iya. Dan ada yang teksturnya tuh ada yang lengket kayak oli kan yang aku bilang. Terus ada yang kayak sampah-sampah yang kayak butiran-butiran gitu. Banyak. Berarti makanya Kak Adam bilang ini udah berapa banyak banget ritual Iya. yang udah dijalani. Dan ternyata energi-energi itu juga didompleng oleh jin-jin yang mungkin kebetulan lewat ketika melihat ritual Iya. tersebut. Jadi bukan dari si dukun Jaibul ini ya, tapi dari jin-jin sekitar ketika melihat mereka melakukan ritual. Udah masuk ke kesimpulan, kesimpulan, tapi ya udah lanjut. Ya udah gitu aja sih. Oke, sebelum gue ngelanjut yang Jesslyn bilang itu, energi itu ketika gue hisap, gue mual guys. Mual bukan karena nggak tahan, tapi karena saking enaknya kayak, oh di sini gue baru tahu kalau ada praktisi lain yang kayak kami ya. Kalau misalnya lagi ngobatin terus enak gitu, itu karena dia transfer rasa. Ya long story short, dibuang. Terus gue doa, tiba-tiba gue ngeliat ada vision bayi. Ini gue curiga nih, ini kenapa ada vision bayi lagi di rahimnya itu loh? Bayi jin atau apa gitu kan? Tapi nggak jelas. Tapi pokoknya energi bayi. Terus gue doa, coba gue ambil kan. Akhirnya, Bizeroth dah lah. Ini buat kamu kan. Dimakan sama Bizeroth. Iya. Dimakannya gimana? Gitu. Agak gory, creepy, sadis, nyeremin sih cara penanganannya. Nah selesai. Terus kita ngobrol-ngobrol kan, Itu lama loh sebenarnya proses pembersihannya. Kayaknya kita Iya. vakum berkali-kali tetap masih ada deh. Karena itu berhubungan dengan yang berikutnya. Nanti Iya. kakak jelasin. Oke. Nah setelah selesai ngobrol-ngobrol, gue masih curiga. Ini kenapa sih di rahimnya tuh masih ada kayak energi asing? Gue masih berpikiran yang tadi nih, ini jangan-jangan dia udah berhubungan sama dukunnya. Tapi dia bilang enggak gitu kan. Oh, dan ada hak kepemilikan gak sih pas Iya, awal? ada unsur Pertama hak kali kepemilikan kita jin, radar. bukan dukun. Iya, jin. Gue sampai curiga ini ada, tapi setelah ditarik gitu hilang Iya, rasa iya. Cuma akhirnya gini, ini agak-agak visualnya. Gue curiga, gue doa, terus gue kayak ambil senjata itu. Senjata ini tuh sebenarnya gue jarang pakai senjata astral, tapi senjata ini gue coba. Bari ini maaf ya, aku izin, boleh? Iya. Senjatanya tuh gue arahin, gue tusuk ke daerah rahimnya. Kalau dia ngerasa sesuatu, berarti mungkin masih ada reaksi tertentu. Nah senjatanya tuh bentuknya kayak tombak pendek gitu loh, hitam. Itu dari Arka sih. Gue coba tusuk ke rahimnya, kempes, puff gitu. Nggak ada apa-apa, berarti udah nggak ada reaksi yang negatif. Tapi kok masih ada bayi terus. Nah akhirnya kami ngobrol-ngobrol. Terus kita lanjutin ke kesimpulan Jesslyn dulu ya. Tadi kan Jesslyn bilang gara-gara bukan dukun ya. Jadi untuk melanjutkan yang Jesslyn ngomong tadi, begini teman-teman. Kondisi Rini ini, yes ada gangguan, yes ada energi kotor dari jin yang nempel ke si Rini. Bukan karena dukunnya mampu melakukan apa yang dia lakukan. Iya. Bukan karena dukunnya kompeten melakukan apa yang dia lakukan. Terus bilang kayak, oi jin, tolong Ruda paksa si Rini, tolong gitu. Nggak bisa, dukunnya nggak mampu. Tapi karena Rini melakukan ritual-ritual yang bodoh, tanda kutip, jin-jin sekitar yang kayak, ini bahasa gampangnya, guys, ada manusia, ritualnya bego banget, kita datengin aja yuk. Itu bahayanya ritual-ritual yang konyol. Akan attracting jin yang notabene tidak transaksi dengan dukunnya. Lain kalau dukunnya memang kompeten, memang powerful, dan memang tahu apa yang dilakukan, jinnya bekerja atas arahan dukun. Ini jin sembarangan, jadi makanya kayak sense kepemilikan dan gangguannya tuh kayak nggak dari satu sumber ya Lin ya. Iya. Kayak rame banget, tapi kalau rame banget dukunnya kok nggak sepowerful itu. Ada yang miss di sini logika astralnya gitu loh. Ternyata ya memang gangguan. Terus kalau Anovers nanya, emang bisa ya terjadi? Oh bisa. Teman-teman ke laut aja gitu ya tiap malam, terus bikin yang aneh-aneh ritualnya lilin gitu, terus whatever, pasti diganggu lah. Coba jangan dilakukan ya. Tapi itu contoh bahwa
gangguan yang datang dari ritual yang sengaja atau nggak sengaja dilakukan. That's why kami anomali nggak pernah menyarankan ritual-ritual yang memakai barang-barang atau atribut-atribut yang sebenarnya tidak perlu. Kan kita berhubungan langsung dengan Sang Pencipta pakai ini, bukan pakai bunga, bukan pakai air, bukan pakai garam, bukan pakai ular-ularan. Tukar. Coba di zoom nanti bajunya. Ini apa, udang makan udang apa? Gak fair banget, kenapa udangnya udang. makan kentang? French fries. Kenapa? Udang makan french fries. Bukannya harusnya kita yang Terus makan pakai french garam. friesnya ya sama udangnya ya? Iya, french fries enak. Iya, kok dia yang makan? Sampai mana tadi? Sampai lupa kakak. Sampai mana ya? Hati-hati loh kalau gerakannya seperti itu di depan Kabo langsung bilang, Mas Willy keras gitu. Apa? Apa? Itu Kabo biasa kan ngomongnya gitu. Kenapa nggak bau gituin Aileen? Ya kali. Udah lanjut. Terus ternyata gini. Oh iya keras gitu ke Aileen. Lucu. Maksudnya tulang ininya, Lin. Lucu. Oke, stop sampai di sini. Lucu. Kepalanya mau bocor. Nah jadi gue udah lanjutin tadi kesimpulan Jesslyn ya. Sekarang lanjutin yang mengapa gue masih merasa ada abstrak energi bayi di si Rini. Kesampingkan dulu itu, gue istirahat dulu lah. Mungkin radar gue yang off kan. Anyway ngobrol, gimana mas kerjanya, gini. Kita nggak nanya sanak keluarganya lo, lu berapa bersaudara atau nenek berapa. Kita nggak nanya sama sekali. Anyway, tiba-tiba ketika gue duduk sebelahan gitu, kita dijamunya secara secara lesehan. Iya. Karena emang iya. enak sih. Itu rumahnya dingin dan pokoknya kami menikmati lah Nyaman. lesehan gitu, nyaman. Ada teh manis, kue-kue dan yang makanin bau sama Adam itu. Itu susah makan. Iya. Iya gitu. Oke, balik lagi. Terus Anto di sebelah gua kan. Anto tuh orangnya gede, like literally gede gitu, dan dia tingginya 183 kayaknya, 183. Gua gini, dia gini kan. Gede gitu kan. Orang Batak memang banyak yang besar-besar sih. Besar dalam arti emang gede ya. Nah, terus ketika gua ngamatin gini, gue bilang ke Mas Anto kayak, Mas Anto, kakinya sering problem ya. Gua nggak tahu gimana. Kelihatannya anomali specifically gue ya akhir-akhir ini lagi dipersiapkan, dilatih untuk hal-hal medis deh. Dan kalau emang Tuhan menghendaki kita kayak begitu ya sudahlah. Gue tanya, kakinya itu ya? Iya. Tahu dari mana? Terus sepanjang badannya tuh gue ngeliat Anto tuh kayak dilapisi emas gitu loh. Bukan artinya energinya emas, itu minyak teman-teman. Iya. Itu minyak. Oke. Artinya kolesterol dia tinggi. Terus gue ngeliat di sininya tuh gold semua. Terus kayak ada abstrak kayak ini, bahkan nafas aja sampai dia kerja capek gitu loh. Padahal kalau dilihat-lihat dia nggak segemuk yang seperti obesitas parah, enggak. Terus gue tanya, Mas Anto, kalau nafas gini susah gini, terus pipi sering panas nggak? Dia bilang enggak, tapi kayaknya in the future kalau dia terus-terusan dengan pola makan itu pipinya dan seterusnya dah. Itu sebenarnya bagi klien Anovers pasti ngerti kalau ada yang minta nanya malaikat tubuh, kami selalu kerja kayak gitu. Nah balik lagi ke Rini, tiba-tiba gue dapet abstrak. Ya ampun, itu abstrak bayi itu bukan karena mungkin pernah disetubuhi jin, mungkin pernah ya, mungkin karena emang ada energi jin. Tapi yang utama adalah Rini terlalu kepikiran untuk punya momongan. Gue langsung tanya, memberanikan diri, Mbak Rini maaf mau tanya personal, Mbak Rini pengen banget punya anak ya? Kok Mas Willy tahu? Emang kami belum punya anak. Jeder, langsung berasa gue. Kalau disetubuhi sama jin kan barusan aku radar ya, nggak pernah sih. Jadi menurut aku dukun itu ya kurang bener sih dengan dia. Ya, bukan kurang bener, nggak bener. Iya nggak bener sih. Iya. Oke. Ini jangan sampai kena. Oh iya ya. Oke. Iya, jadi kalau dari kesimpulan ya dukun itu ya bener-bener ngomongnya ya omong kosong ya. Karena barusan aku radar juga dia nggak pernah disetubuhi sama jin. Yep. Jadi untuk menjawab problem mengenai abstrak bayi itu karena pikiran alam bawah sadarnya Rini yang pengen banget momongan. Dan mengenai gaib kami beresin. Sekarang kami lanjut ya. Ternyata problem utama pasangan suami istri itu bukan di gaibnya. Adam juga bilang bahwa aduh Mbak Rini, ini kayaknya yang soal leher, keracunan.
Kebayang nggak berapa banyak air laut yang diminum, berapa banyak racikan air yang nggak tahu steril, bakterinya kumannya, we don't know, like hanya Tuhan yang tahu tuh isi airnya apa, air got kayak air kali kayak nggak tahu kan, kayaknya keracunan itu. Untungnya nggak demam. Nah terus akhirnya Bang Adam bilang tetap harus upaya medis deh. Kalau misalnya nggak bisa endoskopi atau MRI, cari cara lain, misalnya tes darah. Atau kalau nggak tes darah, cari yang berhubungan dengan otot atau karena kan tadi bunyi gregek gitu kan. Iya. Dia memang belum bilang ke terapi medikal yang berhubungan dengan otot kan, Belum, mechanical belum. badan belum. Nah mungkin itu yang miss kali. Tapi anyway, kami Adam dan kami tuh, wah ini udah bukan medis lagi. Medisnya udah bukan bukan gaib gaib lagi. Udah diberesin gaibnya, kempes. Gak ada yang nyerang juga ya sama sekali guys. Ada. Tapi Oke. pembersihannya agak PR sih. Iya. Pembersihannya PR. Karena Kak Adam juga mau bacain air. Oh iya. Jadi ini cerita setelah udah dibersihkan dan divakum oleh Kak Willy sama Jesslyn ya. Terus yang bekerja berikutnya adalah Kak Adam. Dia yang kayak mau pembersihan total lah intinya. Ada sih sisa-sisa bekas kayak oli lengket yang aku lihat di perutnya masih ada, tapi kayak itu udah minor banget, tinggal lebih banyak doa. Itu bisa beres sendiri sih. Terus si Kak Adam mau doain air untuk kasih air suci supaya diminum oleh Rini, airnya nolak bahkan. Iya, akhirnya nol. Baru pertama kali kami ngeliat Adam Iya. ngomong gitu. Airnya nolak. Jadi dia pas aku ngeliat sih, karena kan dia duduk di sebelahku kan, dia pindah tempat ke sebelahnya Rini. Jadi posisinya itu aku, terus sebelahnya Kak Rini. Terus Kak Adam pindah ke situ. Pas dia doain, muka dia kayak udah agak pucat. Iya. Dan kayak udah nggak fokus lagi. Siapa? Muka nggak Rini? bisa. Mukanya si Kak Adam, dia kan Oh. buka tutupnya, tutup air. Terus kayak sambil ngedoain gitu kan, dia udah nggak fokus. Terus dia bilang, aduh nggak bisa nih, akhirnya nggak bisa. Terus habis itu Kak Adam suruh Kak Rini salaman tangan sama dia untuk kayak istilahnya bertobat. Beneran berjanji udah mau bertobat dan nggak mau lagi ikut ritual begini ataupun ke orang pintar ataupun into ke hal-hal supranatural lagi. Nah dari situ setelah udah si Kak Rini berjanji, abis itu si Kak Adam doain airnya baru bisa. Abis itu baru dikonsumsi oleh Kak Rini. Intinya begitu. Betul. Nah, balik lagi ke masalah utama Pak Sutri ini. Setelah gaibnya diberesin, ini yang menjadi pelajaran video kita kali ini. Problem utamanya tuh adalah komunikasi. Entah gimana caranya, gua bisa baca kayak Mbak Rini nih pengen banget ngobrol sama suami di ranjang ya. Bukan aktivitas ranjang ya teman-teman, tapi ngobrol. Iya, kok Mas Willy tahu? Terus gue ngeliat Mas Antonya tuh nggak ngobrol di ranjang karena udah capek. Kaget gue. Long story short, gue pakai full power. Ternyata about 80% problemnya berasal dari manajemen rumah tangga, dan kami yang harusnya sebagai konsultan gaib saat itu entah kenapa berperan menjadi konsultan rumah tangga. Long story short gini. Rini punya kelemahan dalam mengontrol nafsu makan. Dan gue nebak sekitar dengan akurasi 70-80%. Mbak Rini minum es kan? Ya. Terus Mbak Rini apalagi waktu itu ya selain es ya, banyak makanan yang nggak boleh, telur dan yang lain-lain. Standar lah itu, di konsultasi klien juga kami sering ngomong begitu kan. Nah yang aneh gini, Mbak Rini emang jarang makan coklat gitu. Cewek mana yang nggak suka coklat guys? Ternyata iya, pantesan. Gue pikir kenapa? Karena suara dari malaikat tubuhnya. Ya walaupun gue nggak begini ya gayanya ya. Dia nggak tangannya. Itu gayanya Aileen guys. Oke, anyway, walaupun coklat itu, malaikat tubuhnya bilang perempuan ini sama badan ini Gua melihat. badan ini butuh coklat. Ternyata Rini nggak terlalu sering makan coklat. Nah akhirnya tiba-tiba ada abstrak alam mengatakan kayak Rini harus dibantu Anto dengan tegas, bahwa Anto tuh sebagai suami bilang enggak, kamu nggak boleh makan itu, kamu nggak boleh makan itu, karena Rini benar-benar nggak mampu mengontrol nafsu makannya dan cahaya matahari. Jadi salah satu untuk menetralisir sampai netral senetral-netralnya gaibnya adalah berdoa di bawah sinar matahari dan caka. Kami juga nggak tahu kenapa ya, banyak banget abstrak alam kalau yang udah berhubungan dengan kesehatan dan gaib tuh sinar matahari.
Apa emang sinar matahari itu pembunuh gaib? We don't know. Tapi ya begitulah ini. Sebaliknya itu kalau juga nggak bantu supaya badannya Rini nggak terlalu dingin karena di Oh, Karini iya. itu kebanyakan minum air es dan suka konsumsi yang dingin alhasil badannya itu secara energi itu lebih ke dingin. Aku bingung Iya. sih, ini lebih ke traditional Chinese medicine kali ya. Aku pernah dengar sih yang antara energi panas dan energi dingin itu harus Yin yang. seimbang. Kalau nggak seimbang pasti tubuhnya bakal ada problem. Nah yang terjadi pada Karini adalah terlalu dingin sampai malaikat tubuhnya juga bilang gimana kamu ingin memiliki momongan kalau misalnya kamu tubuhnya sedingin ini. harusnya itu kalimat terakhir. Lin Anovers beginilah Aileen nih anti klimaks. Ya udah nggak apa-apa. Emang ya? Iyalah, Yaudah ulangin lagi. nggak mau, nggak Cut mau. dulu bagian sini kayu Nggak itu mau. tempelin yang kamu Nggak, momennya hilang, Habis itu momennya hilang. baru tempelin yang aku punya. Tapi tadi bagus sih. Maksudnya nggak usah di Iya, edit iya. lagi. Iya, udah bagus yang itu. Ada cerita. Oke, lanjut. Ya, gue bilang ya. Jadi Abstrak Alam mengatakan bahwa Anto, kamu harus tegas sekali untuk melarang Rini makan ini itu dan membuat dia lebih sehat. Jadi bilang kayak, ayo kamu jemuran, ayo kamu doa di matahari. Ya, tapi ada waktunya ya, bukan berarti 2 jam ya. Sunburn lah guys, gitu kan. Terus makan coklat, hindari es dan yang lain-lain. Tapi dari suara dari alam juga mengatakan, Anto, kamu pun harus menyediakan waktu untuk obrolan ranjang demi istrimu. Itu semua diarahkan untuk satu tujuan yang seperti Aileen bilang, momongan. Karena itulah energi paling besar yang mengganggu penglihatan gua yang terjadi pada Rini, yaitu kenapa vision bayi. Karena mereka emang ingin sekali punya momongan. Dan problemnya adalah yang gue jelasin selama 5 menit ke belakang tersebut. Aku mau nambahin cerita kisahnya Karini dan Kak Anto ya. Karena ini menurut aku cukup bikin aku tersentuh dan di situ kita belajar dari mereka. Karini itu kan sebelum kami bersihkan itu kan energinya keruh banget dan kotor kan. Tapi yang kami radar ini cuma ada energi jin, ya kan? Tapi nggak ada energi demon. Iya. Itu benar-benar kita curiga karena biasanya orang dengan energi sekeruh itu demon pakai kesempatan untuk memperburuk situasinya, membuat manusia itu lebih terjatuh lagi atau enggak membuat manusia itu lebih hancur intinya. Tapi kami tidak menemukan itu pada Karini. Lalu ketika kita radar Karini, tahu kenapa alasannya? Karena Kak Anto suka mendoakan Karini setiap malam. Dan doanya Kak Anto ini benar-benar didengar sama Tuhan. Karena dari awal banget nih, sebelum mulai sesi pun aku ngerasa bahwa wah ini Kak Anto, walaupun ya Kak Anto sempat cerita gitu, maksudnya ya saya sebenarnya bukan orang yang religius banget yang kayak mungkin tiap minggu datang ke tempat ibadah gitu, tapi dia punya hati guys, itu benar-benar percaya banget sama Tuhan. Itu sebabnya karena dia percaya banget sama Tuhan, aku pun juga nggak ada ngelihat hal-hal yang gaib di dirinya Anto. Gak ada. Iya. Jadi malah. kebalikan banget ya, Karini itu energinya keruh banget dan dia gampang oleh diganggu astral sebenarnya. Iya. Sedangkan Kak Anto itu benar-benar bersih banget, energinya nggak tersentuh. Kayak celing pakai sunlight gitu ya. Ya betul. Iya, dan mungkin itu sebabnya juga kali ya. Karena dia Kak bilang, Anto juga selalu doa setiap malam. betul, doain Karini Iya. dan doain diri dia juga, ya untuk keluarga dia lah pokoknya. Walaupun Karini agak nggak percaya sih, Kak Anto dia kelihatannya cuek banget, tapi Iya. nggak ada yang tahu loh guys, karena hati itu yang bisa menilai cuma Tuhan, dan yang tahu keseriusan hati itu adalah antara kita dengan Tuhan. Setuju. Jadi jangan lupa untuk berdoa untuk keluarga, itu juga bakal ngefek. Dan dari ceritanya Karini dan Kak Anto, dari kisahnya Karini dan Kak Anto, Karini lebih diminta untuk lebih berketuhanan lah intinya. Jadi harus lebih menguatkan imannya lagi karena dia sebenarnya cukup fragile untuk diganggu. Mungkin sekarang udah dibersihkan, tapi kalau dia tidak menjaga hati dan pikiran, ya bakal akan ada astral lain lagi yang bisa mengganggu. Iya. Intinya begitu, dan dia benar-benar harus berserah penuh kepada Tuhan untuk bisa bersih total. Dan supaya ke depannya lebih baik lagi, karena sometimes dia juga merasa hidup dia tuh banyak masalah ya. Ya intinya gitu. Walaupun Anto bilang ke kami kan, padahal aku jarang ke gereja katanya. Kesebut lah. Tapi ya emang itu dia bilang gitu. Jarang ke tempat ibadah. Tapi Batak banyak yang Kristen kan. Iya. Iya. Tapi di situ kami bilang bahwa
kalau mengenai ke gereja atau nggak ke gereja itu bukan urusan kami dan itu adalah haknya Kak Anto. Namun energi doa yang tulus yang ingin melindungi istri dari semua gangguan itu kami merasakan. Itu yang bisa kami sampaikan ke Anto. Kami tidak menyuruh orang untuk tidak ke tempat ibadah ya, tetapi kami tidak memaksa. Tetapi ini pernyataan dari gua. Antara pergi ke tempat ibadah sesering mungkin tidak berkorelasi langsung dengan hati. Gua ulang, pergi ke tempat ibadah sesering apapun tidak berarti berkorelasi langsung dengan hatinya. Itu. Aku mau nambahin, Anto itu setiap dia berdoa, dia minta sesuatu kepada Tuhan, dia berasa kok sering ya kayak Tuhan tuh menolong saya, Tuhan mengabulkan saya. Padahal ya itu, saya jarang ke tempat ibadah tersebut, tapi memang saya setiap harinya di rumah saya selalu berdoa. Pokoknya bagi saya tidak ada yang lebih berkuasa daripada Tuhan, kayak gitu. Dia tuh benar-benar percaya banget guys sama Tuhan. Pokoknya kalau ngelihat dia, wah berasa banget deh, ya Lin deh. Energinya ini benar-benar kebal banget sih. Bahkan kayaknya Diman gak akan mau deket-deket dia deh. Iya, berasa banget karena trust dia ke Tuhan tuh betul 1000% kali. Berasa banget shieldnya itu tebel banget Tebel. dan dibungkus oleh cahaya putih. Betul. Kalau Rini, ya enggak sih, dia agak keruh. Ya dia keruh. Ini Karena iya. keimanan Rini dibandingkan dengan Anto ini bukan banding-bandingin sekali lagi, tapi Walaupun mereka berdua pernah ke Iya. dukun ya, Mm-mm. ya ke dukun cabul sih ya. Untungnya penipu ya. Iya penipuannya. Ya nggak mending juga sih, cuma setidaknya ya gitu. Kenapa? Nggak sih, maksudnya kalau yang beneran real terus benar-benar dampak ke tubuh itu kan kayaknya lebih PR deh. Iya itu lebih parah sih sebenarnya. Soalnya ada hak milik yang lebih kenceng kan. Tapi di sini karena dia penipu, kita cuma ngeberesin asral-asral negatif yang kurang ajarnya. Iya. Intinya begitu. Si Rini juga sempat muntah ketika Adam udah kasih air suci dan kami doain. Bleh, 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 gitu. Dia praktekin lagi. Sebenarnya bagusan Aileen sih. Aileen kalau ke itu lebay. Gimana Lin? Enggak. Coba contohin lah Nggak, demi nggak Anufas, mau. please. Enggak. Komen di bawah yang pengen lihat Aileen kayak gitu. Enggak boleh guys. Lucu banget asli kayak anime. Oke lanjut. Sorry. Nah mungkin Anufers bertanya kayak, loh kalau dari awal udah sakit tenggorokan itu, kenapa Adam bilang keracunan? Masalahnya dari tahun 2019 itu mungkin levelnya baru segini nih sakitnya. Si Rini mengatakan bahwa itu makin parah semenjak ke jaibul itu. Dan Makanya dia akhirnya memutuskan untuk berhenti ya. Karena nggak ada efeknya. bukannya makin better malah makin sakit, dan kami rasa yang udah ada problem medis di sini ditambah keracunan atau wah udah kacau lah, gitulah whatever. Iya. Sampai sekarang kami tetap menyarankan ini medis, kami nggak bisa melihat itu gaib, nggak bisa gitu. Dan ditambah lagi sugesti juga sih, aku rasa ya. Iya, karena Itu bagi sugesti kami nih, juga. bagi kami ini antara kami aja ya, antara sesama praktisi. Logikanya ada yang off di sini. Dia nelen dan makan dan minum nggak sakit, tapi kalau bernafas sakit. Ada yang off. Entah kami yang nggak paham, mungkin itu kasus baru yang masuk ensiklopedia kasus ya, atau memang sebenarnya ada something yang off aja di sini gitu. Sebenarnya pas aku tanya malaikat tubuhku, itu aku dikasih lihat vision sih, itu di tenggorokannya sebenarnya kayak ada benjolan kecil merah tapi di dalam banget gitu. Jadi bukan di lapisan luar atau yang dalam banget yang dekat kerongkongan itu loh. Kayaknya di dalamnya gitu deh. Dan mungkin pas tahun 2019 itu belum kerasa banget. Belum belum tumbuh kali I guess. Karena kan Rini sendiri juga makannya berantakan kan. Cabai lah, dingin lah, gorengan lah, semua diembat sama dia. Nggak ada guys medical yang bilang dingin, gula, gorengan bagus tuh nggak ada. Nggak ada gitu. Nah sebelum penutup kita bahas yang sedikit dark side. Yaitu begini. Ketika kita sudah mau selesai, gue curiga ngelihat lesehan apa sih lantainya. Terus gue pakai sedikit power, gue ketok-ketokin tak gitu. Ya ini istilahnya bukan gimmick sih, ini cara gue kan. Nanti karena gimana ya, kadang praktisi pun gue juga kalau teman-teman lihat kan gue mesti begini-gini, orang pikir gimmick, but sometimes I need that. Ya sama aja kayak orang latihan bela diri lah. Lo ngapain sih pakai teriakan, ha gitu, pakai gerakan gitu, gimmick lo kagak. Itu untuk membantu gitu loh. Itu untuk membantu. Adam juga gitu, itu untuk membantu gitu. Nah ketika gue ngetok gini, tahu nggak
Anover semuanya. Itu kok Sorry, lanjut aja. itu rasanya kayak lantai dengan dunia bawah tipis banget. Jadi kayak gue pikir ini radar gue yang lagi off atau kok rasanya kayak hanya setipis ini antara lantai dengan dunia gelap. Bukan literally kalau rantainya dibobol terus dunia gelap. Ya nggak begitu teman-teman. Namanya juga vision. Lantainya dibobol pasti tanah dibobol pasti bebatuan dibobol ya I don't know lah, air tanah gitu. Nggak akan kelihatan dunia gelap tuh, nggak akan gitu loh. Tapi itu simbolisme, kayak gue nggak ngerti ini ada apa. Ternyata begitu gue tanya pada alam, kenapa sih maksud penglihatan ini? Gue bilang, Kak Anto, Rini, boleh nanya nggak, orang-orang sekitar sini agak jahat ya? Maksudnya tetangga-tetangga, penduduk-penduduknya. Dan ternyata iya betul. Jadi begini, mereka itu pasangan baru. Usianya berapa ya? Lupa. Iya 20-an akhir. Iya. 30 awal Nggak, kali. 30 kurang lah ya. Iya. Mereka sudah bisa beli rumah guys, kredit. Iya, keren. Nah itu membuat iri orang-orang sekitarnya. Terus ngomongnya jahat semua orang-orang sekitarnya. Kayak misalnya kayak, wih pengantin baru gitu udah bisa beli rumah tapi nggak punya anak. Pedes men mulutnya. Gini, kalau ala-ala sinetron nih ya, ini misalnya ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu Ya ngeliat, kamu deh yang paling iya, jago deh. terus kayak gitu, ih katanya, ngapain nggak punya anak ya, ngapain ya tapi bisa beli rumah. Ih, ya mendingan punya anak lah daripada bisa beli rumah. Kayak orang lebih kayak gitu nggak sih? Tapi masalahnya yang tetangga yang nyibirin itu punya banyak anak tapi ya keuangannya juga kurang. Iya benar sih, benar sih, Gimana dong? benar sih. Tapi mau aku bikin lebih singkat gak? Mau aku bikin lebih singkat gak? Kayak Tadi bagus. yang kayak tadi. Tadi bagus. Siapa yang setuju komen di bawah. Jesslyn setiap kali mempraktekkan itu sinetron style. Gue menikmati sih. Ayo. Gitu, ih gitu. Ihnya tuh begitu kan? Iya, Biasa iya. ibu-ibu. Ya. Ha-ha. Dan ada beberapa hal lain yang memang orang-orangnya tuh jahat. Kayak misalnya nih, ketua RT-nya bentar-bentar kayak, biasalah minta sumbangan, minta ini. Kalau enggak ntar dipersulit, ada kiriman barang apa, tiba-tiba nggak nyampe aja. Misalnya tiba-tiba ada barang kiriman nggak nyampe, ada di Pak RT. Terus kayak, oh iya nyasar gitu. Standar guys, oh my god. It's like, adalah tipikal orang-orang yang mohon maaf quote unquote sampah kayak gitu tuh ada gitu loh. Dan itu semua karena apa? Karena sirik. Jahat, tetangga-tetangganya itu jahat gitu loh. Dan masih banyak kasus-kasus lain yang menandakan bahwa oh memang begitulah orang-orang di sekitarnya. Pantesan gue ngelihat batasnya antara lantai dengan dunia gelap itu kok tipis ya. Keris Yang bilang lucu, biarkan sajalah. giliran yang si emak-emak nyibir itu ya dikasih, mau gak bu ini mie instan gitu buat ibu aja lah, nggak apa-apa. Mau, terus besoknya langsung baik. Mau. Lucu banget. Oh iya gitu. Makasih ya, Dek. Makasih ya gitu. Iya. Terus kayak gitu. Padahal tadinya sebelumnya kayak, ih ngapain gitu, punya duit gitu tapi nggak punya anak, ih kayak gitu. Tadinya kan gitu. Jadi Amit-amit begini. aja kalah ya. Pedesnya ya. Iya. Nah, balik lagi ke tadi sempat kelupaan. Yang punya rumah dahulu itu memang punya konflik dengan Anto. Kira-kira begini, misalnya rumah itu dijual Januari ya misalnya. Lalu harusnya pas Januari tanggal 1 si Anto sudah menempati rumah itu, betul? Nah yang dulu punya itu gue nggak bisa cerita orang mana sih, orang Indonesia deh. Sebenarnya ada sukunya, kami mendingan nggak usah ngomong. Orang Indonesia itu bilang kayak udah ya, udah bayar selesai gitu, tapi saya minta waktu untuk pindahin barang-barang saya ke tempat baru. Ya sudah, kata Anto. Berapa? Logikanya kan kalau orang udah pindah gitu seminggu lah, 2 minggu tops maksimum. Ya enggak guys? Bukan berarti kayak Januari terus masih ditinggalin sama orang yang udah lama. Si orang yang udah lama itu bilang sebulan deh. Nah Anto bilang, Pak kalau lu sebulan mau tinggal situ, mendingan lu bayar sewa sebulan aja, hitung-hitung ngekos gitu kan. Terus si orang yang lama itu bilang kayak, lo kok gitu sih, gini kan ini dulu rumah saya ya, dulu rumah lu tapi duitnya udah gue masuk, lu terima, udah gue bayar gitu kan. Gitu kan. Ya udahlah. ya kayak gitu. Intinya si Anto nanya apa gara-gara ini ya gitu. Terus sempat ngancem kayak orang lama ya, kayak lu gua doain lu, gua sumpahin lu gini, apa gara-gara mereka. Again gua sama Adam gini. Bukan begini ya, bukan. Apa? Ya gua begini gitu kan. Kalau Adam biasa dengan sarung tangan hitamnya gini gitu. Enggak. Ya Bukan. kali. Intinya bukan dari siapa? Bukan dari orang yang lama. Orang yang lama itu nggak main gaib, nggak berasa trace-nya. Nah sekarang masuk ke pertanyaan di awal banget video, kenapa kami diganggu? Gue sama Adam bilang, Dam,
memangnya dengan dukun KW kayak gini, power segini, lu ngerasa yang ganggu kita jam 1 siang tadi itu dari ini gitu kan. Mas Adam gini, enggak sih Mas Will, enggak sih, kayaknya bukan. Dan ternyata setelah dicek agenda kami hari itu, seharusnya kami menangani 2 kasus. Yes. Yang satu adalah kasus Anto dan Rini, yang satu lagi adalah kasus James dan Cindy yang di video ini. Teman-teman tahu kan betapa rumitnya kasus James dan Cindy, yang James Cindy-nya nyetir 3 jam itu masih untung nggak mati lo, nggak nabrak gitu kan. Nah harusnya hari itu kami ke James dan Cindy. Iya. Tetapi kenapa kata Bow? Nggak jadi karena Cindy masih long COVID. Iya, masih long COVID. Sebenarnya udah 14 hari, tetapi hasil PCR-nya masih menunjukkan positif. Ya itu normal. Abis gimana? Harus sampai negatif banget, yaitu kebijakan keluarganya lah. Jadi harusnya dari Jakarta Selatan tuh kami langsung tembus lagi ke nggak tahu lah di mana daerahnya James and Cindy gitu. Itu yang ganggu kami jam 1 siang. Iblis-iblis dan asral-asral dari kasus James and Cindy gitu. Karena ternyata, ini walaupun kami nggak jadi kesana ya, karena ternyata kemarinnya itu James sempat telepon-teleponan sama Kabo. Iya nih, besok kalau ini bisa deh gitu. Kalau ini kalau bisa ya udah deh, boleh datang deh gitu. Tapi ya diceknya kan baru paginya ya. Dan kita mau ketemu Cindy aja susahnya setengah mati ya, kayak selalu dipersulit. Disusahin. Ada aja hal-hal yang membuat berhalangan. Even sampai sekarang aja itu kita belum ketemu sama Cindy. Itu udah berapa lama? Kita syuting ya? Iya, syuting hari ini. Dihalang-halangin banget. Belum. Kayak kemarin akhirnya Cindy terbang ke Singapura untuk mengurusi mamanya ya. Iya. Begitulah. Dan ternyata pas di Singapura kemarin, ini ya sedikit spill lah ya ceritanya ya. Cindy nggak sadarkan diri lagi ya, dan dia katanya bermain hujan-hujanan ya di Singapura. Dia jalan-jalan. Untung bukan nyetir, tapi ya sama terulang seperti yang di Jakarta, nggak sadarkan diri di jalan di luar gitu, nggak sadarkan diri, dan tapi jalan-jalan. Iya, tatapannya kosong. Bukan nggak sadarkan diri, maksudnya jalan sadar tapi kayak nggak ingat apa yang dilakukan gitu. Tahu-tahu pulang-pulang basah aja bajunya, terus kayak nggak tahu abis ngapain. Ini benar-benar mengkhawatirkan sih kasus Cindy, dan kami ada aja halangannya nih. Udah berapa kali kami diganggu. Iya, pokoknya lihat aja sih, kalau memang Tuhan berkehendak dan pada hari hanya yang mesti dilibas kita libas sih, nggak pandang bulu gitu. Kalau mereka punya bulu ya. Akhirnya sampailah kita ke maybe value atau kesimpulan yang bisa dipetik dari video kami kali ini, yaitu ada tipe-tipe pola dukun keblinger. Karena di video ini kami dukunnya tipe A nih, dukun tipe A keblinger. Nanti di video kami yang berikutnya dukun tipe B yang keblinger. Ada, ditunggu ya videonya. Nah ini dukun tipe A yang keblinger. Biasanya rata-rata pakai ritual-ritual. Yang pertama, pakai ritual-ritual yang tidak rasional, yaitu ayam mati lah, terus uapnya dikipasin ke misfi like WTF guys, itu udah gak rasional sama sekali. Terus kayak tengah malam kayak suruh minum air laut, apa coba ya guys, air laut gak bisa diminum ya, tolong jangan minum air laut guys. Itu if you drink it you will end up more thirsty dan malah akan kehilangan cairan tubuh lebih banyak. Silakan Google, dan itu yang terjadi. Itu satu, ritual-ritual yang tidak rasional. Dua, ada pola-pola bahwa penyakit loh ya, yang dipindahkan ke binatang. Sapi, kambing, domba, anjing nggak pernah ya? Enggak. Kucing dan segala macam, ayam, I have no idea lah. Pokoknya dipindahin ke binatang semua, dan binatangnya biasanya disediakan oleh dukunnya sendiri dan di markup harganya. Itu pola-pola yang kedua tuh. Dan habis itu dia melakukan pembunuhan terhadap binatang tersebut. Iya. Jadi tambah dosa guys. Iya. Binatangnya yang harusnya nggak mati malah mati. Actually mungkin sakitnya nggak pindah ke binatangnya, tapi supaya meyakinkan klien supaya tuh kan binatangnya sakit, dibelek dulu. Namanya manusia, kita mana tahu sih guys. Itulah pergimikan dunia supranatural. Dan yang ketiga, ada aksi, gimana ya ngomongnya ya, let's just say ada aksi trik yang dilakukan. Misalnya telur ternyata isinya busuk, terus paku dikeluarin. Guys, 99.9% dari semua kisah klien kami, kalau kami tanya, itu keluar dari tangan kamu atau tangan dukun ya? Jelas dari tangan dukunnya guys. Iya. Siapa yang tahu di bawahnya mungkin dia udah siapin paku, pakai trik. I don't know lah, gue nggak bisa trik, gue nggak bisa sulap. Tapi kan itu semua dari tangan dukunnya. Jadi udah ada telur lah, aksi-aksi trik, terus paku lah, terus apa lagi? Nangkep mandau terbang lah, whatever.
Ayam Ayam, ayam. kenapa ayam? dikipas-kipasin apa hubungannya? Itu tadi yang nomor satu, pola ritual Dia gitu bilang loh. asapnya bisa menyembuhkan, nyembuhin apa? Orang tenggorokan yang sakit kenapa jadi ke misfi? Mungkin sama-sama mulut kali. Dan juga Oke. aksi trik kesurupan. Which Oh, iya. is yang kesurupan selalu dukunnya sendiri dan krunya. Kenapa nggak bisa klien yang kesurupan atau teman kliennya gitu? Iya betul. Kenapa harus dukunnya dan krunya gitu? Gue tahu dari mana yang masuk yang mana gitu loh kan? Iya. Sudahlah. Jadi itu 3. Ya itu betul sih. Itu udah bener sih. However, nah ini cerita gue pribadi teman-teman, sedikit intermezzo. Gaib yang gue pernah menyaksikan sendiri pernah ketika gue usia 8 tahun. Waktu itu gue dan bokap ke Filipina. Kami bertemu dengan seorang, sepertinya orang pintar ya. Dia religiusnya Katolik, gue akuin. Dan waktu itu kepentingannya gini. Waktu gue usia 8 tahun, mohon maaf, testicles gue itu tidak keluar layaknya seperti pria. Gue gak tahu gue udah pernah cerita atau belum. Ini cerita pribadi. Jadi pria itu kan yang normal, testiclesnya tuh ngegantung seperti ini kan. Itu yang sehat. Nah waktu gue usia 8-9 tahun tuh masuk ke dalam gitu loh. My mom khawatir, kayak aduh ini kenapa ya gitu kan. Dicoba ke Om Virgilio. Demi Tuhan, gue menyaksikan sendiri. Duduk deh gitu kan. Terus testicles gue dipegang oleh Virgilio tersebut. Berdarah guys. Darah, literally gue lihat darah gitu kan. Terus gue bilang, kok gak sakit ya? Ya memang tidak sakit. Beneran Lin? Kakak belum pernah cerita ya? Belum. Seriously? Belum. Oke, ya udah gue cerita nih ke mereka dan kepada Anover semuanya. Setelah dia dipegang, testicles gue berdarah gitu. Terus tiba-tiba Virgilio bilang, sudah selesai. Ini kalau kakak umur 8 tahun berapa ya? Itu waktu itu di Filipina, di Quezon City, 30 I tahun yang remember. lalu. Ya almost 30 years ago. Lama ya. 30 years. Oke, nah terus udah selesai, ya gue pikir kan ini tipu-tipu kali kan, whatever. Nah, yang nggak tipu-tipu adalah my dad. Bokap gue itu waktu 30 tahun lalu, dia tiap kali nelen ludah, glek gitu. Sininya kayak ngeng gitu loh. Kind of like kontraksi otot, tapi bokap gue bilang bukan kontraksi otot. Ini kayak misalnya otot deh, di kontraksi kan ada kan. Tiap kali bokap gue nelen, glek gitu kayak ada nyek. Kayak apaan tuh pak? Apa nggak tahu gitu kan. Nah, ganjel ngapa? Nggak enak kata bokap gue. Nah, setelah gue selesai di operasi gaib itu, bokap gue ke Virgilio dan gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri, bokap gue lehernya diusap gini, pakai tangannya Virgilio dan berdarah juga. Darahnya asli. Gue bingung dari mana itu ya darahnya. Gue bingung. Setelah selesai terus dikasih lihat di sebuah mangkok kecil ada kayaknya organik deh, entah apalah, pokoknya bagian dari leher itu. Dan bokap gue nelan glek gitu, nggak ada lagi. Sampai gue pikir kok bisa gitu ya. Itu 30 years ago loh. That's the only time ketika gue ngeliat gaib yang ekstrim. Ya itu 30 Tapi tahun akhirnya lalu testiclesnya muncul. muncul. Dan itu gue baru sadar setelah beberapa hari kemudian. Wow. Mau lihat? Nggak tertarik. Nggak ditawarin Kamu juga. Cukup si itu Kamu- aja yang lihat aja. Siapa namanya tadi? Dukunnya? Kamu bukannya mungkin udah lihat yang Bo punya waktu Ya kali, di Bali? bullshit. Udah. Bullshit. Jangan mengundang Sarah. Bullshit. Cuci aja itu otaknya pakai air garam, nggak apa-apa di saat ini. Nggak apa-apa kok. Kalau aja dulu nggak apa-apa. Air garamnya yang bersama dengan dukun caibul itu. Iya nggak apa-apa, sama jaibul aja, nggak apa-apa. Ya udah. I think itu kira-kira kesimpulan dan value yang bisa kami sampaikan di video kami. Nah, untuk menutup, Keris akan mengatakan sesuatu untuk Anovers dan siapapun yang menonton ini. Keris berkata bahwa ketika kamu seorang praktisi supranatural berupaya untuk membohongi orang-orang awam yang tidak mengenal dunia supranatural, maka kamu sungguh berdosa. Mengapa? Karena pertama, orang-orang tersebut sudah menaruh kepercayaan terhadapmu, dan kepercayaan itu harganya sangatlah mahal. Yang kedua, ketika kamu membohongi orang tersebut, kamu berarti sudah berupaya untuk membohongi makhluk Tuhan. Tuhan mencintai semua makhluk-makhluk yang diciptakannya. Bagaimana mungkin kamu tega membohongi makhluk yang sesama ciptaan Tuhan untuk hanya kepuasan dirimu sendiri? Yang ketiga, kamu
tidak mengerti bahwa orang tersebut mungkin saja berupaya mati-matian mencari nafkah dengan sulit untuk ke kamu dengan rasa percaya yang begitu besar. Apakah kamu benar-benar tega? Kata Keris. Dosanya sungguh berkali-kali lipat dibanding orang-orang biasa. Dengan kamu membuka praktek supranatural saja, itu sudah menjadi tanggung jawab besar, kata Keris. Oke, sekian dulu video kami kali ini. Ya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. See you on our next video. Bye-bye.